Asap pekat dari sebuah toko tekstil membuat puluhan karyawan toko berhamburan keluar. Petugas damkar yang diterjunkan ke lokasi berjibaku untuk memadamkan api dari bangunan berlantai 3 di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Pekatnya asap dari kobaran api menyulitkan petugas untuk memadamkan api. Kebakaran berawal saat sejumlah karyawan baru saja membuka toko. Mereka panik saat melihat kepulan asap dan api yang sudah menyala di dalam toko. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Yang terbakar, yang jelas itu di sini kan tekstil. Itu yang telor kan tekstil isinya. Itu sementara ada sebagian sudah diangkutin supaya tidak menjalar kemana-mana. Ya mungkin yang di lantai 2 atau 3 itu yang masih belum terjangkau karena asapnya tebal. Meski beberapa barang berhasil dievakuasi keluar toko, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Bursa Pilkada Jakarta mulai menyala. Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama diprediksi akan bertarung kembali. Selamat sore, demikian tadi berita pilihan iNews sore hari ini bersama saya Aldi Hawari. Selanjutnya, 3 orang diduga komplotan penculikan anak diamankan warga di kawasan Perumnas Simalingkar, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan. Video penangkapan pelaku oleh warga viral di media sosial. Penculikan anak. Ini dia orangnya, ini orangnya. Ini orangnya. Inilah video viral suasana di Jalan Jahe Perumnas Simalingkar, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan yang dihebohkan dengan adanya 3 orang yang diduga merupakan komplotan penculikan anak di wilayah tersebut. Warga sekitar yang mengetahui adanya kasus penculikan anak nampak memenuhi lokasi di depan Pasar Simalingkar. Sementara ketiga pelaku penculikan yang terdiri dari 2 perempuan dan 1 pria langsung diamankan warga di lokasi. Iya, bawa kantor polisi aja. Dalam narasi video yang beredar, seorang anak bayi diduga menjadi target penculikan komplotan tersebut saat sedang bermain ayunan. Warga yang kesal sontak mengeluarkan kata-kata maki sembari menggiring ketiganya untuk dibawa ke Mapolsek Medan Tuntungan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ini dia orangnya, ini orangnya. Ini orangnya. Ini orangnya. Pemirsa, mobil SUV dengan plat dinas Polri menabrak sebuah minibus saat menyalip melalui bahu jalan dengan laju kencang di Jalan Layang Tol MBZ pada Senin pagi. Kedua kendaraan rusak berat dan terdapat korban luka. Inilah rekaman dari kamera dashboard kendaraan yang memperlihatkan detik-detik terjadinya kecelakaan lalu lintas antara mobil berjenis SUV dengan plat dinas Polri dengan sebuah minibus di Jalan Layang Tol Syekh Muhammad bin Zayed pada Senin pagi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sebelum menabrak, nampak kendaraan SUV dengan nomor polisi 7-8 milik Polda Jawa Barat tersebut menyalip dari bahu jalan tol layang MBZ dengan laju kencang dan menyalip kendaraan-kendaraan di depannya hingga kehilangan kendali dan menabrak. Kendaraan minibus yang ditabrak kemudian oleng hingga menabrak tembok pembatas tol dan berputar-putar. Kecelakaan lalu lintas ini menyebabkan kedua kendaraan rusak berat dan terdapat korban luka-luka. Melaksanakan interogasi kepada sopir atau driver dari Fortuner, dia mengaku mengantuk. Kemarin dia mengaku mengantuk. Jadi mobil Fortuner itu mobil Polda Jawa Barat.
Polda Jawa Barat, kami juga sudah mengamankan STNK kendaraan dinasnya seperti itu. Jadi itu mobil. Kasus ini pun kini ditangani Satlantas Polres Metro Bekasi Kota. Yang juga viral di media sosial, seorang ketua RT di Setu Tangerang Selatan, Banten membubarkan kegiatan ibadah mahasiswa. Sejumlah mahasiswa bahkan luka-luka akibat dikeroyok warga. Kericuan terjadi di kawasan Setu, Tangerang Selatan, Banten pada Minggu malam. Warga beramai-ramai menggeruduk sebuah rumah indekos yang berisi sejumlah mahasiswa. Bahkan warga mengeroyok sejumlah mahasiswa. PRT ngomong, dia langsung keluar. PRT namanya siapa? Lu nggak ngargain gue jadi RT di sini. Para mahasiswa mengaku didatangi warga saat tengah menggelar ibadah. Ketua RT melarang kegiatan tersebut dan meminta mahasiswa untuk bubar dengan kata kasar. Sejumlah mahasiswa bahkan luka-luka karena mendapat kekerasan dari warga. Untuk peristiwa ini, polisi menggelar mediasi. Polisi membenarkan adanya pengeroyokan yang dialami para mahasiswa. Konflik ini dipicu ketua RT yang meminta mahasiswa yang tengah melakukan kegiatan doa rosario untuk bubar karena sudah malam. Ada rekan-rekan umat Kristiani yang sedang mengadakan doa rosario ya. Akhirnya sudah diingatkan sama tokoh sekitar sama RT untuk bubar gitu ya, karena sudah malam gitu. Ternyata belum bubar juga. Akhirnya timbul tuh sedikit kegaduhan sehingga ada keributan ya. Keributan direlai sama warga, yang merelainya tersebut ya kena pukul karena orang banyak gitu ya. Lebih dari 1 orang diamankan dalam peristiwa ini. Kasus ini ditangani Satreskrim Polres Metro Tangerang Selatan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan TNI AU dan Polda Sulsel kembali mengevakuasi puluhan korban tanah longsor di Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Warga yang dievakuasi umumnya merupakan wanita, lansia, dan anak-anak. Puluhan korban tanah longsor di wilayah pegunungan Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, kembali dievakuasi menggunakan 2 unit helikopter milik TNI AU serta Polda Sulsel. Isak tangis pecah saat puluhan korban tanah longsor ini bertemu sanak keluarga di posko induk bencana Sulsel yang terletak di lapangan Andi Jema Belopa. Puluhan korban tanah longsor ini sudah terisolasi selama 5 hari setelah akses jalan dan jembatan terputus akibat bencana tanah longsor dan banjir bandang melanda wilayah Luwu. Sementara korban lainnya yang masih terisolir dan belum dievakuasi mulai kekurangan pasokan makanan serta banyak yang sakit, sedangkan fasilitas kesehatan tidak memadai. Yang saya alami selama 1 minggu ini di atas pasca bencana, banyak masyarakat yang butuh sembako, kemudian penerangan lampu, kemudian saat ini banyak masih yang sakit, Pak, butuh dievakuasi secepatnya ke kabupaten atau segera dibawa ke rumah sakit. Karena di sana tidak banyak medis yang di sana yang melayani, alat serba terbatas. Jadi setidaknya secepatnya Pak, bantuan segera dikirim ke sana.
Selain melakukan evakuasi warga yang terjebak di wilayah Kecamatan Latimojong, helikopter TNI AU dan Polda Sulsel juga digunakan untuk mendistribusi logistik ke daerah terisolir. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, tiba di tanah air, tim Thomas dan Uber Indonesia disambut Menpora Dito Aryo Tejo. Selengkapnya usai jeda, iNews Sore segera kembali. Terima kasih Anda kembali bersama kami di iNews Sore. Kita ke informasi berikutnya. Indonesia harus puas menutup Thomas dan Uber Cup 2024 dengan status runner-up usai kalah dari tuan rumah China. Meski hanya meraih runner-up, tim bulu tangkis Indonesia tetap mendapat apresiasi atas perjuangan mereka. Usai menjalani Thomas dan Uber Cup 2024, tim bulu tangkis Indonesia tiba di tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Senin malam. Meski harus mengakhiri turnamen sebagai runner-up, para atlet bulu tangkis terbaik di Indonesia ini tetap disambut hangat oleh Menteri Olahraga Dito Aryo Tejo dan PBPBSI. Pengalungan karangan bunga menjadi simbolik apresiasi pemerintah kepada para atlet Thomas dan Uber Indonesia. Saya mewakili pemerintah ingin mengucapkan juga terima kasih kepada seluruh masyarakat badminton lovers yang terus mendukung sampai tercapainya sejarah dan prestasi yang diperoleh tim Thomas dan tim Uber. Dan saya sangat bangga dengan perolehan tim Uber yang setelah 16 tahun puasa di final, kemarin akhirnya menorehkan sejarah kembali ke final. Tepuk tangan. Dan juga tim Thomas yang sudah 3 kali berturut-turut selalu ada di final. Sangat bersyukur dengan hasil yang tercapai karena ini merupakan yang luar biasa. Kami bisa mendapatkan medali dengan orang-orang yang masih sangat muda di sini, dan sebenarnya yang bisa menuntut sekali untuk terus berprestasi dan percaya diri lagi ke depannya. Memang kami belum bisa membawa Piala Thomas ke tanah air, tapi saya bangga kepada tim ini. Saya salut atas kekompakan, atas kerja keras tim semua. Indonesia harus puas menutup Thomas dan Uber Cup dengan status runner-up usai kalah dari tuan rumah China di kota Chengdu. Di ajang Uber Cup, Gregoria Mariska Tunjung dan kawan-kawan harus takluk setelah disapu bersih tim China dengan skor telak 0-3. Meski kalah, namun prestasi tim bulu tangkis putri Indonesia kali ini merupakan pencapaian terbaik di Uber Cup sejak terakhir kali melaju ke final dan meraih posisi runner-up pada tahun 2008. Sedangkan bagi China, pencapaian ini membuat mereka menjadi tim tersukses di Uber Cup dengan total mengoleksi 16 gelar. Sementara di Thomas Cup, Indonesia juga takluk dari China. Jonathan Christie dan kawan-kawan kalah dari China dengan skor 1-3. Hasil ini membuat Indonesia ke-7 kalinya finish sebagai runner-up di gelaran Thomas Cup. Sedangkan bagi China, ini merupakan gelar ke-11 mereka di ajang Thomas Cup. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengapresiasi pencapaian tim bulu tangkis Indonesia dan di Thomas dan Uber Cup 2024. Meski hanya finish sebagai runner-up, Menpora telah mempersiapkan bonus untuk para atlet. Sementara terkait capaian Olimpiade, Menpora menargetkan tim bulu tangkis Indonesia mendapat medali di Olimpiade Paris 2024. Terkait dengan apresiasi dan lain-lainnya pasti akan kami persiapkan, terlebih ini langkah menuju Olimpiade juga, dan badminton salah satu cabang olahraga yang kami harapkan, jadi pastinya segala persiapan pasti kami full support.
Kalau dari Menpora sendiri, Mas, ini menargetkan medali apa nih kalau untuk di Olimpiade Paris nantinya nih? Ini kan ada 5 sektor pertandingan yang diajukan atau juga diprediksi akan memperoleh medali. Mas, ini di sektor mana aja, Mas, targetnya, Mas? Pastinya kalau badminton sebenarnya kita belum menargetkan, tapi kita sangat berharap semua nomor bisa. Pemirsa, 172 kampus Muhammadiyah di seluruh Indonesia menggelar aksi bela Palestina secara serentak. Sesaat lagi, Aini Sore segera kembali. Ya, pemirsa, hari ini 172 kampus Muhammadiyah di seluruh Indonesia menggelar aksi bela Palestina secara serentak. Mereka menuntut kemerdekaan Palestina dan mendesak Israel untuk segera mengakhiri serangan di tanah Gaza. Ratusan mahasiswa Universitas Muhammadiyah menggelar aksi bela Palestina di depan kampus UMJ di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Aksi digelar sebagai bentuk dukungan kepada rakyat Palestina dan mengecam kekejian Zionis Israel. Aksi bela Palestina ini digelar di 172 kampus Muhammadiyah di seluruh tanah air secara serentak. Free, free Palestine! Free, free Palestine! From the river to the sea! Allah! Mahasiswa dan dosen Universitas Muhammadiyah di Solo, Jawa Tengah juga menggelar aksi serupa. Sambil membawa atribut Palestina, mereka berorasi, mendesak kemerdekaan Palestina dan meminta Israel segera melakukan gencatan senjata. Oke, selain Free Palestine, teman-teman semuanya tetap kakinya. Sementara itu, ratusan pelajar, guru, mahasiswa, dan dosen dari Yayasan Muhammadiyah menggelar aksi bela Palestina di Jalan Majapahit, Sidoarjo, Jawa Timur. Mereka menuntut kemerdekaan Palestina dan meminta perhatian serta turun tangan dunia agar mengakhiri perang di Gaza. Mereka menyatakan sikap untuk membela Palestina sampai kapanpun, hingga rakyat Palestina mendapat kemerdekaan penuh tanpa penindasan dari Israel. Sambil membentangkan spanduk sepanjang 70 meter, ratusan sivitas akademika dari berbagai fakultas Universitas Muhammadiyah menggelar aksi damai mendukung Palestina di depan kampus Unismu Jalan Sultan Alauddin, Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka mengutuk kekejaman Zionis Israel yang kian brutal. Hingga kini hampir 35.000 orang tewas akibat serangan Israel terhadap rakyat Palestina. Mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak. Sementara itu banyak warga Gaza menderita kelaparan dan terserang berbagai penyakit. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi di Palestina, kami telah terhubung dengan relawan Mercy di Gaza. Ada Mas Fikri Rofiqul Haq. Selamat sore waktu Indonesia, Mas Fikri. Selamat siang waktu Gaza, Mas Aldi. Oke, Mas Fikri, di tengah kita ketahui sudah ada perundingan gencatan senjata antara Hamas dan juga Israel, begitu yang sedang digadang-gadang dinantikan oleh warga Gaza Palestina. Yang ingin kita sama-sama ketahui, apakah ada informasi kenapa kemudian akhirnya Israel justru menginvasi Rafah? Ya, baik. Memang pada kemarin, Senin tanggal 6 Mei 2024, memang Hamas sudah menyetujui resolusi gencatan senjata yang dimediasi oleh Qatar dan juga Mesir. Namun sampai detik ini kita masih menunggu apakah Israel akan menyetujui gencatan senjata yang ada 3 tahap tersebut dan juga berbagai isu yang contohnya adalah kembalinya warga dari selatan menuju ke utara dan juga penarikan mundur terhadap
penarikan mundur tentara Israel terhadap jalur Gaza dan juga pembebasan sandera antara kedua belah pihak dan juga diakhiri dengan gencatan senjata permanen. Namun justru informasi yang saya dapatkan memang pada tadi pagi per hari Selasa tanggal 7 Mei ini memang Israel sudah menguasai border Rafah yang kita tahu adalah satu-satunya pintu masuk dan keluar baik untuk bantuan-bantuan itu sendiri maupun untuk warga asing untuk melakukan evakuasi ataupun warga Gaza sendiri untuk melakukan evakuasi keluar dari jalur Gaza. Dan kenapa mereka memang justru sudah melakukan serangan darat karena memang mereka tidak ingin menyetujui adanya gencatan senjata dan mereka masih belum menyetujui proposal gencatan senjata yang diajukan oleh Hamas yang ditengahi oleh Qatar dan juga Mesir. Oke, Mas Fikri, sebetulnya apa arti penting penguasaan invasi yang dilakukan oleh Israel di Rafah ini bagi kemudian konflik yang sedang berkecamuk di antara Israel dan Palestina? Iya, yang paling penting adalah kita tahu bahwa Rafah ini adalah kota terakhir untuk masyarakat Gaza. Mereka melakukan evakuasi karena serangan darat sudah dilakukan oleh pihak Israel dari Gaza Utara, dari Gaza City dan juga Gaza Tengah, sehingga sudah bahkan di Gaza Selatan pun mereka sudah melakukan serangan darat di kota Khan Yunis tersebut. Namun ada 1,3 juta warga yang ada di kota Rafah ini, Israel sudah memberikan peringatan atau selembaran kertas yang diturunkan dari militer mereka untuk segera melakukan evakuasi. Dan dengan jumlah yang sangat banyak ini, ada 1 juta lebih dan juga dalam waktu yang singkat-singkatnya tentunya warga Gaza mereka tidak bisa melakukan evakuasi dengan secepat itu, ditambah lagi dengan jarak yang diberikan oleh militer Israel itu cukup jauh. Kalau kita melihat dari berjalan kaki saja mungkin butuh berjam-jam. Dan juga memakai kendaraan juga tidak semua warga Gaza memiliki kendaraan, sehingga saat ini serangan darat sudah dilakukan oleh pihak Israel di kota Rafah yang kita tahu adalah kota Rafah ini adalah satu-satunya pintu perbatasan untuk akses keluar warga ataupun bantuan masuk, sehingga tim medis ataupun tim-tim lainnya tidak bisa masuk ataupun keluar, jadi sehingga banyak yang terjebak di dalam jalur Gaza. Baik, Mas Fikri, tentu ini sangat menyakitkan bagi warga Palestina, termasuk warga Gaza dan juga warga yang ada di kota Rafah yang kemudian saat ini sudah diungsikan di Khan Yunis. Namun apakah Anda dapat jelaskan kepada kami bagaimana saat ini kondisi warga Rafah yang sudah dievakuasi? Apakah mereka benar-benar sudah meninggalkan wilayah Rafah di tengah invasi besar-besaran yang saat ini sedang dilakukan? Iya, kalau kita pantau dari lapangan, memang warga Gaza yang ada di kota Rafah masih terus melakukan evakuasi mandiri ya. Mereka ada yang menggunakan mobil, mereka ada yang berjalan kaki, ada yang mereka menggunakan kendaraan keledai ataupun gerobak. Dan sejak kemarin sampai hari ini warga yang ada di Rafah itu masih melakukan evakuasi, karena seperti yang saya sampaikan bahwa ada 1 juta lebih warga yang ada di kota Rafah ini, sehingga memang sebenarnya kalau dari surat edaran dari Israel itu memang tidak semua wilayah yang ada di Rafah harus melakukan evakuasi. Namun perlu diketahui bahwa di bagian timur Rafah sajalah warga yang disuruh melakukan evakuasi ke daerah Al-Mawasi yang ada di kota Khan Yunis jalur Gaza bagian selatan, sehingga memang sampai detik ini masih banyak juga masyarakat yang bertahan di kota Rafah. Namun semoga kita berharap serangan darat ini tidak meluas ke seluruh kota Rafah dan juga Israel cepat menyetujui gencatan senjata yang saat ini masih didiskusikan oleh mereka. Oke, Mas Fikri, Anda berada di sana, Anda mengetahui bagaimana seluk-beluk konflik yang terjadi antara Israel dan juga Palestina. Bagaimana analisa Anda, sepenilaian Anda apabila terjadi saat ini maksud saya serangan yang dilakukan di kota Rafah? Apakah kemudian ini akan kembali mengundur gencatan senjata yang saat ini sedang digadang-gadang akan terjadi, termasuk juga pertukaran sandera dan juga untuk pengiriman bantuan dan yang ditahan begitu? Ya, tentunya ini sangat-sangat menghambat sekali ya, di mana memang saat ini Mercy sendiri mengirimkan saat ini
ada 3 WNI tadinya yang kami bertugas di Rumah Sakit Indonesia yang ada di Gaza Utara, dan saat ini tersisa 2, dan juga terdapat juga 10 tim medis dari Mercy Indonesia yang saat ini juga berada di jalur Gaza, sehingga total WNI saat ini ada 12 WNI yang ada di jalur Gaza, sehingga mereka juga kita juga tidak bisa keluar, dan juga bantuan truk-truk bantuan juga ditutup karena memang border satu-satunya perlintasan bantuan itu pun sudah diserang oleh pihak militer Israel, dan juga kita tahu bahwa kota Rafah ini tidak begitu luas, sehingga banyak warga yang memang sampai saat ini juga masih terus melakukan evakuasinya, dan juga sepantauan kami memang sebenarnya tentunya ini sangat menghambat sekali akan adanya gencatan senjata yang terus didiskusikan oleh mereka. Mas Fikri, bagaimana kemudian Hamas merespon terhadap invasi yang terjadi? Ya, kami mendapatkan informasi dari media lokal. Memang saat ini pada tadi malam bentrokan serangan dari Israel terus gempuran baik dari Hamas dan juga Israel terus menggempur satu sama lain di perbatasan, sehingga saat ini Hamas juga masih terus berupaya untuk melakukan pengusiran terhadap militer Israel. Baik, Mas Fikri, mungkin terakhir, bagaimana saat ini kondisi Anda sendiri, relawan Indonesia yang ada di sana, dan juga mungkin warga negara Indonesia yang masih tetap berada di sana, di tengah eskalasi konflik yang nampaknya semakin memanas mulai dari kemarin hingga hari ini? Ya, kondisi 12 relawan dalam kondisi alhamdulillah dalam kondisi sehat dan juga dalam kondisi aman, karena seperti yang saya sampaikan bahwa tidak seluruh kota Rafah itu dikuasai oleh pihak militer Israel, namun hanya dari bagian timur saja yang disuruh oleh Israel melakukan evakuasi ke jalur Gaza bagian selatan, lebih tepatnya di daerah Al-Mawasik, sehingga saat ini 12 WNI dalam kondisi selamat dan dalam kondisi baik. Baik, Mas Fikri, terima kasih atas waktunya untuk berbincang bersama kami pada sore hari ini di iNews Sore. Kami harap Anda selalu aman di sana. Salam untuk rekan-rekan Mercy yang sedang bertugas. Terima kasih sudah berjuang. Selamat sore, Mas Fikri. Salam sehat. Baik pemirsa, ini sore berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Syafaati Suryo. Selamat sore, Syafa, informasi menarik apa nanti yang akan disampaikan? Ya, selamat sore Aldi dan pemirsa. iNews Sore selanjutnya akan menghadirkan beragam informasi menarik lainnya. Di antaranya ada nama Basuki Cahayapurnama alias Ahok dan Anies Baswedan kembali mencuat di Bursa Pilkada Jakarta tahun ini. iNews Sore segera kembali. Anda kembali di iNews Sore bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, Bursa Pilkada Jakarta 2024 mulai panas. Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama diprediksi bertemu kembali di Pilkada Jakarta seperti tahun 2017 yang lalu. Nama Anies Baswedan kembali muncul dalam Bursa Pilkada Jakarta 2024. Wacana ini muncul pasca pernyataan resmi Partai Nasdem yang memberikan prioritas pada Anies untuk diusung dalam Pilkada Jakarta 2024. Elektabilitas Anies di Jakarta dinilai masih tinggi dan bisa mengulang kesuksesan Pilkada tahun 2017 saat Anies berhasil menduduki kursi nomor 1 di Jakarta. Rival Anies di Pilkada 2017, Basuki Cahayapurnama alias Ahok juga mencuat ke publik. Nama Ahok disebut masuk dalam radar PDI Perjuangan yang akan diusung maju dalam Pilkada Jakarta 2024. Meski saat ini PDI Perjuangan masih menjaring berbagai nama dan usulan yang masuk, namun Ahok dinilai memiliki peluang besar untuk diusung kembali di Pilkada Jakarta. Jika hal ini menjadi kenyataan,
maka rematch Pilkada Jakarta tahun 2017 antara Anies dan Ahok akan terjadi lagi. Ya, jadi kita kan partai demokrasi yang berkarakter Indonesia. Sehingga nama-nama itu diusulkan dari bawah. Kalau gubernur diusulkan dari DPC dan DPD partai, dan nama-nama tersebut sekarang baru proses ya penjaringan ya di tingkat provinsi untuk calon gubernur dan wakil gubernur. Berarti Nama-nama akan tersaring ya sesuai dengan usulan dari daerah-daerah yang mohon maaf belum bisa kami sebut nama-nama yang terdaftar karena masih melakukan proses pencermatan. Ya, proses komunikasi politik terus dijalankan terhadap gubernur incumbent, kemudian wakil gubernur incumbent, juga terhadap nama-nama kepala daerah PDI Perjuangan yang memungkinkan untuk ditingkatkan kapasitasnya untuk dicalonkan di tingkat provinsi. Menariknya, jika tidak saling berhadapan di Pilkada Jakarta, Anies dan Ahok memiliki peluang untuk bersatu menjadi calon gubernur dan wakil gubernur yang akan maju. Beberapa kalangan menilai jika Anies dan Ahok berduet di Pilkada Jakarta, di atas kertas mereka akan unggul mutlak dari pasangan calon yang lain. Pilihan ini dinilai paling realistis untuk meredam potensi polarisasi yang timbul jika Anies dan Ahok harus berhadap-hadapan di Pilkada Jakarta. Hingga kini, partai politik masih melakukan kalkulasi dan menimbang peluang untuk mengusung Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama dalam Pilkada Jakarta 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan pakar politik Yunarto Wijaya. Nanti kami juga akan terhubung bersama juru bicara PKS Pipin Sopian, dan kami juga masih berupaya menghubungi perwakilan dari PDI Perjuangan untuk ikut dalam dialog kita sore hari ini. Saya akan langsung sapa Mas Yunarto, apa kabar? Kabar baik, Mbak. Ya, selamat malam. Mas Yunarto, seberapa besar peluang dari Anies dan Ahok di Pilkada Jakarta tahun ini? Apa nih, untuk bergabung atau sama-sama maju? Dua-duanya. Sebagai cagup. Kenapa? Dua-duanya. Iya, untuk bergabung atau kembali bertarung di Pilkada tahun ini? Menurut saya begini, saya harus mengatakan sulit menggabungkan kedua sosok ini. Walaupun kemudian ada yang menggunakan logika matematika, dua orang ini sangat kuat. Image bahwa dua orang ini paling kuat dalam Pilkada DKI 2017, nama gubernur yang masih melekat di benak pemilih Jakarta itu tidak. Tetapi saya tidak bisa membayangkan salah satu di antaranya itu mau mengalah untuk sekedar menjadi wakil gubernur. Karena aneh juga kalau seseorang yang sudah pernah menjadi gubernur lalu hanya karena alasan politis dan asal maju kemudian ingin menjadi sekedar wakil gubernur. Dan kita tahu dalam sistem presidensial termasuk turunannya dalam kepala daerah, jabatan kepala daerah menjadi wakil itu cenderung lebih menjadi ban serap. Jadi secara psikologis menurut saya agak sulit. Dan ditambah juga pertanyaan besar yang menurut saya baik ditanyakan ya. Gaya kepemimpinan Anies dengan Ahok memang berbeda. Dan kita tahu juga mereka memiliki beberapa program strategis yang berbeda pada saat bertarung di 2017. Di sisi lain juga PKS katakanlah yang dianggap dekat dengan Mas Anies, lalu Ahok adalah kader PDI Perjuangan, sering diinterpretasikan berbeda dari sisi ideologi. Kalau tidak ada narasi besar yang bisa menyatukan keduanya, saya pikir agak sulit untuk kemudian harap bahwa keduanya maju dalam paket satu pasangan. Lebih mungkin untuk kemudian terjadi rematch di antara dua sosok ini. Pertanyaannya adalah kemudian kalau buat Mas Anies, hambatan pertama adalah apakah dia sudah punya partai? Walaupun misalnya dekat dengan PKS, Mas Anies bukan kader PKS. Dikatakan dekat dengan Nasdem saya pikir sudah memiliki posisi baru yang kemungkinan kalau dibaca oleh para analis termasuk saya akan masuk dalam kubu Pak Prabowo dan Gibran. Yang mungkin Pak Prabowo sudah punya skenario lain bukan memajukan Mas Anies. Untuk Ahok juga saya pikir mungkin PDI Perjuangan harus berhitung apakah kemudian isu SARA masih bisa muncul kembali dan bagaimana kemudian mendapatkan dukungan dari partai lain karena tidak cukup PDI sendirian berbeda dengan pemilu. Nah,
Itu yang menurut saya masih perlu jadi catatan. Baik, lalu bagaimana menurut PKS yang kabarnya melirik Anies Baswedan untuk diusung di Pilkada tahun ini, Pak Pipin Sopian, apakah kalau menurut Anda, apakah mungkin jika nantinya Anies bergabung bersama dengan Ahok untuk maju di Pilkada tahun ini? Ya, terima kasih ya Mbak Salma untuk analisisnya. Bagi kami memang tentu setiap partai politik ketika pilkada ini yang kita cari adalah siapa yang punya peluang menang. Dan yang kedua adalah yang membawa visi misi program kerja yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan juga partai politik. Jadi bagi kami tentu arahnya memang prioritasnya adalah memprioritaskan kader partai untuk menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernur. Dan pengalaman kami ketika 2017 ya dulu harusnya Sandi Mardhani, kemudian kami berkorban akhirnya Anies Sandi, setelah Anies Sandi, Aniesnya keluar ternyata harusnya dari PKS dan saat ini akhirnya dari Gerindra. Itu membuat kami memang dalam politik ini ada seni tersendiri ya agar bagaimana kader kami bisa mengabdi. Kenapa sih kami misalnya ingin berharap bahwa kader PKS yang memimpin Jakarta, kami telah diberikan kepercayaan oleh kurang lebih 20%, hanya kurang sedikit saja ya Mas Toto, PKS unggul di DKJ ini, dan kami tentu akan kepercayaan yang telah diberikan oleh warga Jakarta ini, kami akan wujudkan salah satunya dengan melahirkan kepemimpinan yang kita usahakan memang dari kader PKS. Ini kenapa? Lihat Jawa Barat waktu dipimpin oleh Kang Ahad 2 periode, banyak prestasi yang luar biasa dirindukan oleh warga Jawa Barat, kemudian prestasinya juga banyak. Tapi kami harus menyadari memang PKS tidak bisa sendiri, karena kami hanya 18 dari yang seharusnya 22. Jadi belum mencapai 20%, maka kami harus koalisi. Untuk itu kami harus mendengarkan aspirasi dari mitra koalisi kami. Ada Nasdem dan PKB yang siap untuk berkoalisi di pilkada di Jakarta nanti. Baik, Mas Toto, kalau duet Anies Ahok sulit terwujud, lalu apakah mungkin apa yang terjadi di Pilkada 2017 akan terulang kembali, di mana Anies akan kembali bertarung dengan Ahok tahun ini? Ya, tantangan utamanya adalah bagaimana memastikan bahwa keduanya memiliki prasyarat cukup, threshold 20%. Kang Pipin sudah sedikit menjelaskan. PKS dan PDI Perjuangan itu butuh satu partai lagi lah, kira-kira kalau untuk mendapatkan poros sendiri begitu ya. Dan itu yang akan jadi pertanyaan. Misalnya saya tertarik dengan istilah Kang Pipin, apakah betul misalnya koalisi perubahan yang sudah terbangun di Pilpres masih bisa istiqomah ketika kemudian kita sudah membaca ada komitmen untuk membangun koalisi yang sama di daerah strategis termasuk di Jakarta. Dan kita tahu politik itu cair. Dan siapa yang menyangka Bang Surya Paloh jadi sosok yang termasuk pertama dari koalisi perubahan menyatakan dukungan kepada Prabowo Gibran. Naga-naganya Caimin juga sudah memberikan dukungan juga kepada Prabowo Gibran. Dan biasanya akan ada perubahan sikap ketika ada deal-deal yang terjadi di level pusat dalam pengambilan keputusan di daerah-daerah strategis. Karena ini Jakarta loh. Beda kalau misalnya di daerah-daerah yang dianggap tidak strategis atau hanya kabupaten kota, kecenderungannya akan lebih jauh kaitan dengan pengambilan keputusan di level pusat. Itu tantangan terkait dengan Mas Anies. Di level Ahok pun saya pikir sama. Yang pertama kan harus dihitung apakah Ahok ternyata masih kuat atau tidak setelah jeda agak lama tidak lagi menjadi seorang politisi. Yang kedua, bagaimana kemudian PDI Perjuangan bisa mendapatkan tandem misalnya untuk kemudian memenuhi threshold 20%. Dan sama pertanyaan yang bisa muncul adalah apakah kemudian konstelasi di level nasional apabila betul PDI Perjuangan menjadi oposisi itu kemudian akan berpengaruh dalam kesulitan PDI Perjuangan mencari teman koalisi terutama di daerah strategis seperti Jakarta. Karena harus dihitung apapun pemilu ini pasti yang waktunya bersamaan dengan tahun Pilpres itu pasti akan ada kaitan bagaimana koalisi yang coba dibangun oleh Pak Prabowo Gibran dan seperti akan merangkul sebanyak-banyaknya partai itu mungkin saja akan berpengaruh dalam pembentukan koalisi di daerah seperti Jakarta. Baik,
Baik, Pak Pipin, kalau dari PKS sendiri, apakah memang masih yakin untuk mengusung Anies Baswedan kembali seperti Pilpres kemarin untuk dicalonkan di Pilkada Jakarta tahun ini? Ya, kami tentu akan mengkaji ya, setiap pilkada itu kami punya 2 syarat calon kepala daerah yang harus kami tentukan itu ke depan. Yang pertama adalah yang memiliki kapasitas, kemampuan apakah calon kepala daerah ini punya elektabilitas tinggi atau tidak, akseptabilitasnya bagus atau tidak. Ini kami hitung betul. Tapi yang kedua ada yang penting, yaitu kapasitas juga kemampuan untuk memerintah, untuk menyelesaikan persoalan di daerah. Jadi jangan sampai seorang pemimpin dia populer, dia dikenal dan masyarakat berharap bahwa ada perubahan, ternyata tidak melakukan pembangunan apapun. Nah, kami melihat memang Mas Anies ini punya dua kemampuan itu, kapasitasnya bagus, kapasitas governance juga diakui. Nah, tentu kami mempertimbangkan ya Mas Anies ya, dari kader internal tentu ada nama-nama dari Pak Sohibul Iman, Pak Mardhani, Pak Igo Ilham, Pak Hairudin ya. Dari eksternal misalnya kayak Pak Anies Baswedan salah satu yang kami pertimbangkan, yang kedua Pak Sudirman Said juga kami pertimbangkan di situ. Jadi lagi-lagi kami harus menyadari setiap partai politik harus memahami bahwa kita tidak bisa berdiri sendiri, kita harus komunikasi politik dengan partai-partai yang lain. Dan yang kedua adalah kita harus dengar survei respon apa masyarakat itu seperti apa. Mereka betul tidak masih menghendaki Pak Anies, mereka betul nggak bagaimana selama ini PKS memimpin di Jakarta seperti apa ke depan. Baik, lalu bagaimana komunikasi politik yang sudah dilakukan dengan PDIP, Pak Pipin? Boleh dijawab nanti usai jeda, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali di iNews Sore dan masih bersama kami ada Pipin Sopian, politisi PKS dan juga pakar politik Yunarto Wijaya. Mas Toto, kalau kita lihat kritik PDIP yang melunak terhadap Anies di Pilpres kemarin, apakah ini kemudian bisa menjadi pintu komunikasi antara Anies dan Ahok hingga kemudian bisa menjalin kerjasama di Pilkada tahun ini? Bukan di situ. Saya lebih menduga secara psikologis di antara Anies dan Ahok tidak ada yang mau menjadi seorang wagub. Dan memang alangkah baiknya buat pembelajaran politik kalau orang sudah menjadi gubernur, berikanlah kesempatan menjadi gubernur kembali, bukan menjadi wagub gitu ya. Dan itu yang menurut saya akan jadi hambatan psikologis, apalagi mengenal karakter seorang Ahok. Sementara Anies juga apabila misalnya diusung oleh PKS pasti punya ego besar. Saat ini dia bisa mengatakan partai saya lebih besar dibanding PDI Perjuangan, beda dengan 2019. Jadi menurut saya terlalu banyak hambatan psikologis. Tetapi bahwa kemudian dalam konstelasi politik nasional, apabila betul rekaan PKS dan PDI Perjuangan akan menjadi oposisi dari pemerintahan Prabowo Gibran, tentu saja itu menjadi variabel baru buat kedua partai ini untuk bisa lebih membuka komunikasi dalam konteks membangun koalisi di pilkada. Yang tadinya di atas kertas orang sering mengatakan secara spektrum ideologi paling sulit nih berharap bahwa PKS dengan PDI Perjuangan bisa bersatu. Walaupun ada beberapa puluh daerah juga setahu saya ada koalisi yang terbangun antara PKS dengan PDI Perjuangan. Tapi khusus mengenai DKJ, pilihan yang lebih mungkin menurut saya adalah andai kata Ahok dimajukan sebagai cagup dan Anies dimajukan sebagai cagup. Dan kalau ditanya peluangnya lebih besar mana, saat ini tentu saja incumbent yang baru selesai adalah Mas Anies. Kalau ditanya hasil survei pun tentu saja Mas Anies surveinya lebih tinggi. Tetapi kita tahu Jakarta itu sering kali menimbulkan kejutan. 2012, 2017 itu yang tidak diduga-duga menang, selalu menang, sehingga menurut saya mungkin pola itu juga masih bisa terjadi. Kejutan itu bukan hanya dalam konteks hasil, tapi dalam konteks siapa yang maju. Apa yang kita duga-duga itu sering kali kemudian berbeda. Tokoh nasional bisa masuk, orang yang tidak berlatar belakang politisi bisa masuk, dan itulah daya tarik dari pemilu di Jakarta yang menurut saya juga masih mungkin terjadi pada 2024 ini. Baik, jadi rematch 2017 mungkin terjadi ya di Pilkada tahun ini, Mas Toto? Lebih mudah memajukan Mas Anies, karena hambatan psikologisnya lebih kecil. Beliau juga baru melakukan konsolidasi secara elektoral, maju dalam Pilpres itu kan pemanasan yang ujiannya luar biasa. Ketika Mas Anies bisa mendapatkan suara tetap tinggi di DKI walaupun kalah tipis misalnya dengan Pak Prabowo, tapi itu menurut saya modal besar buat Mas Anies yang berhasil dia tunjukkan bahwa misalnya orang Jakarta mengatakan sebagai
presiden saja pantas minimal 40% lebih, kenapa tidak untuk gubernur lagi? Tentu saja pekerjaan buat Ahok menjadi lebih berat karena jeda waktunya lebih lama, dan tentu saja saya berharap hambatan psikologis isu SARA seperti yang pernah dialami Ahok di 2012 tidak terjadi kembali. Baik Pak Pipin, kalau PKS sendiri sejauh ini bagaimana komunikasi politik dengan parpol lain, terutama dengan PDI Perjuangan? Ya tentu kami jalan komunikasi ya dengan berbagai partai politik untuk pilkada ini, termasuk di DKI Jakarta. Apalagi kemarin kami merasa terhormat dengan datangnya Ketua Fraksi DPR RI, Pak Utut ya, ke halal bihalal dan milad PKS di DPP PKS. Itu merupakan satu kehormatan bagi kami untuk bisa menjalin kerjasama. Itu bisa jadi kerjasama di parlemen maupun kerjasama di pilkada. Jadi ya bagi kami siapapun tetap kami akan bekerja sama ya, cari titik temu mana yang bisa kita kerjasamakan. Dan kalaupun kami berbeda ya kami saling menghormati satu dengan yang lain. Jadi kami ingin memberikan pembelajaran kepada masyarakat bahwa pentingnya kita untuk saling menghormati meskipun kita bisa jadi berada di kubu yang sama atau berbeda pilihan. Yang penting siapapun yang jadi calon gubernur nanti yang memang tadi yang memiliki kemampuan untuk menang, yang kedua adalah kemampuan untuk membangun kota Jakarta, karena kota Jakarta bagaimanapun pasca tidak jadi ibu kota perlu transisi ya. Ke depan apalagi ada aglomerasi, kita butuh nanti kota Jakarta ini memang semakin maju karena masyarakatnya banyak. Baik. Dan tetap akan jadi pusat bisnis di Indonesia. Baik, jika seandainya harus kembali bertarung dengan Ahok, sudah siap ya Pak Pipin? Ya tentu kami siap siaga dengan siapapun ya, dan calon yang kita usung kita pastikan bisa bertarung dengan siapapun, dan kami memiliki 3 kekuatan mesin partai, militansi kader, soliditas struktur. Oke, siapa saja nama-nama lain yang sudah masuk dalam penjaringan oleh PKS? Ya tadi yang saya sebutkan, di internal kami ada beberapa nama, Pak Sohibul Iman, Pak Mardhani, kemudian Pak Iko Ilham, juga Pak Hoirudin ya, Ketua DPW kita, itu sudah melakukan penjaringan aspirasi dari kader, pengurus, dan masyarakat, dan juga dari eksternal. Tokoh seperti Mas Anies, Pak Sudirman Said menjadi pertimbangan bagi kami untuk maju di daerah khusus Jakarta nanti. Apalagi Mas Anies, saya kira bagi kita kalau memang warga Jakarta menghendaki Mas Anies, tentu kita akan mempertimbangkan agar ke depan misalnya visi perubahan tidak bisa dibawa di Jakarta karena kita kalah. Maka semoga visi misi program kerja perubahan bisa dilanjutkan oleh Mas Anies nanti di DKI Jakarta. Tentu itu menjadi pertimbangan bagi kami ya dalam pengambilan keputusan ke depan siapa yang akan PKS usung pada Pilkada serentak 2024 nanti. Baik Mas Toto, jika seandainya Anies dan Ahok kembali bertarung di Pilkada tahun ini, kalau kita lihat di Pilkada 2017 kan dapat dikatakan sangat panas begitu ya, sampai berlangsung 2 putaran. Bagaimana Anda memprediksi apa saja yang mungkin akan terjadi jika keduanya kembali bertarung tahun ini? Sebetulnya kalau kita lihat dari sisi pendekatan rasional, pertarungan keduanya dalam konteks rematch itu menarik. Karena itu sebetulnya format yang kemudian bisa memancing setiap masyarakat pemilih untuk membandingkan secara objektif. Keduanya sudah punya hasil kerja loh. Ahok dengan legasinya, Mas Anies dengan legasinya. Dalam konteks itu akan jadi sebuah pendidikan politik yang luar biasa. Tapi jangan sampai kemudian faktor X yang sifatnya emosional, pembelahan terkait dengan isu SARA yang malah menjadi panglima. Walaupun kalau kita lihat dari pengalaman pemilu 2024, polarisasi ini sudah jarang dibahas. Bahkan kan sampai muncul isu PDI dengan PKS akan bergabung dalam Pilkada DKJ, itu kan juga sebuah indikasi bahwa isu polarisasi didasarkan pada isu agama, ideologi itu juga semakin lebih cair. Tapi dalam konteks rematch, melihat dua-duanya punya kapasitas sebagai mantan gubernur, menurut saya itu suatu hal yang luar biasa. Dan kalau itu bisa terjadi, apalagi ditopang oleh 2 partai terkuat juga yang diberikan mandat terkuat oleh masyarakat di Pileg, harusnya itu akan menjadi sebuah hal yang ideal.
Baik, terima kasih Mas Yunarto Wijaya, pakar politik, dan juga Pak Pipin Sopian, politisi PKS, telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Terima kasih. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. PT Pertamina Persero membuka rangkaian perdana atau kick-off kegiatan Pertamina Goes to Campus 2024 di Institut Teknologi Bandung, Jawa Barat. PGTC bertujuan meningkatkan peran Pertamina dalam sektor energi dan pembangunan. Direktur Utama PT Pertamina Persero, Nike Widiawati, dan Rektor Institut Teknologi Bandung, Reini Wirahadikusumah, membuka kegiatan Pertamina Goes to Campus atau PGTC 2024. PGTC menjadi kontribusi Pertamina dalam mengenalkan peran Pertamina pada sektor energi dan pembangunan. Dalam kegiatan ini, Pertamina menjelaskan cara menghasilkan energi bersih, mudah, dan terjangkau. Pertamina berharap bisa berkolaborasi bersama berbagai pihak karena masalah energi tidak bisa diselesaikan oleh perusahaan saja, namun juga bersama pemerintah, akademisi, komunitas, dan media. Itulah kenapa kemudian kita memberikan support sinergitas. Satu adalah untuk research, karena kita memerlukan inovasi-inovasi dan invention, teknologi-teknologi yang bisa memproses semua sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia menjadi sumber energi, sehingga kita menjadi bangsa yang memiliki ketahanan energi yang baik. Yang kedua adalah dari sisi human capital, penyiapan. Kita sadari ada link and match antara university dengan industri yang memerlukannya. Ini yang akan kita isi gapnya ini dengan program-program seperti ini. Adalah kick off awal dari Pertamina Goes to Campus yang tahun-tahun sebelumnya ada, tapi tahun ini kita mulai dengan lebih holistik gitu ya. Ya pasti Pertamina dari dulu seperti itu ya, tetapi sekarang karena Pertaminanya harus berubah menjadi perusahaan energi. Kalau dulu kan barangkali masih lebih tradisional, sekarang tantangannya sangat besar seperti tadi beliau sudah sampaikan. Ini kan pendekatan multidisiplin, pendekatan stakeholder yang bersama-sama ini ya memang tantangan bersama gitu. Jadi contoh yang dilakukan oleh Pertamina untuk membuka diri, mengajak kerjasama kepada seluruh pihak ini harus kita sama-sama ikuti ya, sangat menginspirasi. 3, 2, Di acara ini, Pertamina menyerahkan hibah untuk pembangunan gedung rekayasa molekuler dan material fungsional ITB. Adapun PGTC akan digelar di 15 universitas di Indonesia hingga September 2024. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews Sore hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Syafaati Suryo pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.